Jadi hari ini kami bakal seru-seruan bareng Unhas TV main Do's and Don'ts. Yes. Aku Syifa Saya Idris. Aku Ega. Saya Fahri. dan kami dari Unhas MUN. Jadi kami bakal dikasihin pertanyaan dan kami bakal jawab Do's or Don'ts sesuai kepercayaan kami masing-masing. Langsung nih ke dos and don session lah. Oke. Oke. Yang pertama, Asik. Wah, dos and don'ts. Satu, dua, dua, tiga. tiga. Don'ts. Don'ts. Kenapa tuh? Kenapa don'ts? Kenapa tuh sih? Karena kita kuliah itu yang dikejar adalah sertifikat kuliah, guys. Apa sih namanya? Ijazah. Iya. Kan dilihat 4 gitu kan bagus, lebih bagus 4 daripada 3,5 tapi CV-nya 6 lembar. Wih. Menurut aku, personal opinion. Oke. Next, Ega. Setuju sih, karena juga sekarang banyak yang blunder gitu tujuannya entah itu berkuliah atau organisasi. Jadi menurutku penting banget untuk menyusun skala prioritas dan dari awal jauh-jauh dari luar kota ke Makassar itu untuk kuliah. Jadi it's important to first think college. Kalau dari saya sih, the first itu kayak akademik, sebab tujuan belajar itu bukan hanya tentang kayak organisasi, tapi yang paling tujuan poinnya itu akademik. Kayak bagaimana sih kalau kita belajar tentang kayak bukan mau dapat nilai tinggi begitu, tapi bagaimana kita berproses dalam situ. Jadi itu poin. Kalau dari kapan? Kalau dari saya sendiri ya, saya juga setuju mengutamakan organisasi dari kuliah ya, karena akademik itu penting ya, karena mempertahankan IPK itu kayak semacam mimpi dari mahasiswa di universitas di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Apalagi lagi pula kalau misalnya kita nggak pertahankan IPK itu, kita tidak memastikan bahwa akademik kita tuh aman, safe, kan kita kan di DO. Yes. And no one wants to be DO. Toh? Betul. Exactly. Berarti semuanya don'ts ya. Don'ts. Ya. Kita sepakat Hmm. don'ts. Oke, Nggak boleh. next. Mana siapa ketuanya MUN? Amos. Amos. Oh iya, Amos Paleri. Iya. Amos lagi di Jakarta tadi. Iya. Amos, lihat anggota-anggotamu. Oke. Pertanyaan kedua. Do's and don'ts. Satu, dua, tiga. Don'ts. Wow. Wow, kita Ada perbedaan pendapat di sini, Kenapa tuh? Ada saudara-saudara. perpecahan. Kalau Syifa kenapa Syifa? Karena kalau menurut aku sendiri tipe orang yang kayak nggak bisa fokus kalau misalnya dikasih 2 kerjaan sekaligus. Jadi kuliah kerja gitu. Jadi mungkin kerjanya nanti aja. Betul. Sama sih kalau untuk saya juga kayak gitu, karena ya tadi agak organisasi dan kampus aja udah agak sulit ya memetakan skala prioritasnya, apalagi kalau kerja gitu, dan cukup serius juga kalau kerja. Jadi kayaknya absolutely no. Kalau dari saya sih yes, karena kalau misalnya kerja sambil kuliah itu udah ada pengalaman sama experience. Jadi if you want to go after graduation in college, it's very good untuk punya CV. Jadi terus juga kalau mungkin ini Kak Fahri juga mungkin yes no, karena prefernya karena bukan gender, jadi karena kita laki-laki jadi kayak memberi nafkah untuk istri kita nanti. Masya Allah, Masya Allah. Berpikir visioner banget. Preparing for the future, I cannot believe this. Yes. Mungkin Guys, cewek-cewek nanti IG-nya Idris ada di bawah. Follow him. Seriously. Follow him. Oke, jadi kalau kenapa saya bilang iya? Oke, jadi ini iya itu terlalu general. Kalau dari saya pribadi, saya rasa saya mau utamakan kuliah dulu daripada kerja. Itu saya. Tapi kalau misalnya untuk secara general, saya bilang yes. Kenapa? Karena kita nggak tahu secara general kondisi orang itu seperti apa. Mereka pasti perlu pertimbangan dalam bekerja sambil kuliah, apakah ekonomi atau mencari pengalaman, itu tidak tahu. Jadi saya rasa tergantung keadaannya seperti apa. I think it's a good idea asalkan orang itu
cukup well informed, dia tahu apa yang mereka bakal lakukan dalam bekerja sambil kuliah tersebut. Mereka tahu resikonya dan bagaimana cara mereka membalance antara kuliah balance. Oke. Ya, personal. Ini views. jawabannya agak-agak kontras ya. Very divisive. Yes. Oke, untuk cewek-cewek di luar sana, kita punya 2 pejantan tangguh di sini. Kontak IG-nya Idris di sini. Recommended. Oke. Pertanyaan ketiga. Do's and don'ts. Oke. 1, 2, 3. 3. Dus. Kenapa tuh? Kak Syifa kenapa? Tapi balik lagi tergantung generasinya ya. Kalau gen alpha aku nggak mau, masih kecil dan aneh kayak skibidi toilet. Maksudnya apa? Tapi kalau misalnya kayak yang tua yang kayak milenial, aku mau. Aku suka Oh, suka sugar daddy ya? aku suka kan yang lebih matang. Oh, bagus. So this is literally new to me. This is literally new. Kalau aku, tadi aku dus ya. Dus karena I think it's much better untuk beda generasi daripada beda agama ya. Jadi ya, it's okay sih, kayaknya bakal lebih, I don't know, maybe it's gonna be like much funnier untuk bisa Kan enakan dijaga daripada dijaga. learn about new things aja sih. Karena pasti perspektif kan dari 2 generasi beda tuh. Dan itu kayaknya bakal lebih much funnier untuk Tapi poinnya kalau misalnya kan kalau beda generasi tuh kayak bisa ada konflik tentang kayak perkembangan begitu gimana? Kan enakan dijagain daripada Tapi kan ngejagain. enggak, kalau Kayak, misalnya- ya, gitu, menurut aja. kalau misalnya Suka yang nurut. manusiawi nggak sih? Iya, itu tadi. Kalau kamu gimana? Kalau menurut saya Edit, sih nggak apa, kayak kalau misalnya beda generasi mungkin banyak kayak pertimbangan, terus kayak mungkin kayak lebih mudah kayak salah paham begitu. Jadi kalau misalnya beda generasi harus kayak begini, contohnya kayak harus dijelaskan lagi apakah itu sesuatu, karena dari pola perkembangannya aja kayak udah beda dari generasinya. Jadi sih poin saya. Kalau dari Kak Farin kan? Saya sebenarnya tadi kayak gini-gini ya tadi ya. Tapi setelah mendengarkan penjelasan kalian kayaknya aku lebih ke arah do. Kenapa? Karena wait a second, I am gathering all the information in my brain right now. Tapi saya rasa kalau misalnya sebuah hubungan, meskipun dia kayak beda generasi, kalau misalnya mereka memahami satu sama lain, I guess why not? Karena apa ya? Oh, gini. Generational gap itu adult generational gap itu asalkan kayak, oh saya tahu orang ini dan saya tahu dia tahu saya. Kalau misalnya kayak misalnya like this, kalau misalnya generasinya sama tapi dia kayak tidak bisa mentoleransi relationship satu sama lain. Ya sama saja bohong. Jadi maksudnya sebuah relationship itu harus didasarkan pada tolerance, bukan didasarkan fully pada generational gap. Masya Allah. Masya Allah. Banyak sekali insight baru. Kita betul-betul Dari tadi- pertanyaan kali ini kita betul-betul perspektifnya terbuka lebar gitu. Iya, very terbuka Iya, iya. lebar. Baru terbuka lebar, banyak opini-opini mungkin dari ada pandangan psikologi juga tadi ya. Cewek-cewek kalau mau Sipan. kontak kayak Kak Fahri sama Kak Idris nanti taruh di sini ya. Boleh ya, My kontak-kontak. DMs are open. Yes. Oke, Oke, next oke. Kak. Oke. Pertanyaan keempat. Seru ya pertanyaan yang Oh my God. Aduh, pertanyaan yang keempat. Satu, dua, tiga. dong. Don'ts. Oh, dus. Oke, Oh, kalau dari dus. Syifa kenapa Syifa? Karena dengan kalau misalnya semakin lambat kita lulus, semakin lambat juga kita dapat opportunity untuk ngelihat dunia luar, kayak dapat kerja dan lain-lain. Jadi mending kita lulus cepet-cepet aja. Aku cinta Unhas tapi. Tapi Kalau dari aku lebih ke, ya balik lagi tadi kayak pertanyaan pertama, semua orang pasti punya skala prioritasnya, dan dari awal juga I'm always prioritizing untuk lulus tepat waktu kalau memang bisa. Jadi ya itu sih menurut aku dus.
personally do's? Kalau dari saya sih lebih kayak personal banget, karena menurut saya kalau lulus tepat waktu itu kayak poinnya kalau misalnya udah aku prefer memang dari sebelum masuk kuliah kalau harus lulus tepat waktu. Terus juga lebih kayak gini sih, kalau misalnya lulus tepat waktu pasti kayak nilai itu kayak misalnya mau lamar kerja itu orang kayak misalnya IPK-nya ini. Terus juga aku incar cum laude, itu salah satu motivasiku. Amin. Kalau dari kabar gimana? Ini sekali lagi saya secara general ya terhadap pandangan saya. Oke, jadi saya bilang dulu karena in my opinion it's actually okay buat lulus sedikit lebih telat daripada yang lain. Tapi saya pribadi mau lulus cepatnya. Amin. Insya Allah. Doakan semoga saya berhasil teman-teman. Amin. Ya Allah. Kita doakan Oke, sama-sama. Jadi kenapa saya bilang tuh? It's okay to take a little break. Karena kita sekali lagi kita kayak nggak tahu orang tuh seperti apa. Mungkin mereka perlu mental health break atau mereka perlu mengembangkan skill-skill mereka, which is why they might take a little longer dan yang daripada kita yang lain. Dan saya rasa itu adalah hal yang oke. Sekali lagi asalkan dia tahu resiko dan apa yang dia lakukan. Itu papa suportif. Berarti dia lebih ke perspektif umum ya. Oke. Next Kak. Satu, dua, tiga. Dong. Ya, It's okay. Kenapa tuh, Ses? Berani aduh, berbeda. aku mau minta maaf dulu sama Mas Bambang. Selamanya aku nggak pernah ikut organisasi diam-diam. Tapi kalau misalnya aku dihadapkan sama situasi seperti ini, karena I believe that we only live once and I wanna live life to the fullest. Jadi kayak apapun yang aku mau, aku bakal coba. Asalkan masih positif. Positif banget ya anaknya. Tapi mah nggak gitu ya. Shout Konten. out to the parents. Kalau aku don't, karena ya tadi sih I really close with my parents, jadi untuk melakukan sesuatu yang sudah dilarang kayaknya agak takut deh. Direstuin aja, maksudnya diiyakan sama orang tua aja masih banyak kagoknya loh tengah jalan. Maksudnya kayak ada aja kejadian tidak menyenangkan gitu, apalagi kalau nggak dibolehin. Lebih kayak gitu sih. Kalau dari saya sih dari personal juga salah satunya. Terus juga kenapa tidak, karena menurut saya salah satu berbakti kepada orang tua itu Masya Allah. adalah restu dari orang tua. Masya Allah. Jadi misalnya kalau udah direstui organisasi, bukan berarti itu tidak baik. Pasti orang tua juga tahu kalau itu juga baik Masya Allah. untuk kita. Jadi kayak pernah nggak kayak kalian merasa kayak firasat ibu begitu? Masya Allah, betul. Masya Restu Allah. ibu ya. Iya. Betul. Ya itu deh. Kalau teman Jadi saya sama juga sebenarnya kalau saya kurang setuju ya kalau misalnya kayak ngikutin suatu organisasi meskipun orang tua bilang tidak. Kayak shout out ke mama papa di balik papan. Kayak terima kasih mama udah punya semacam firasat untuk menyupport. Apalagi kalau saya kan kayak kalau saya insting orang tua saya itu begini. Silakan ikuti apa yang kau mau asalkan kau bisa bertanggung jawab dan kau tahu apa yang kau lakukan. Maybe that's my whole ideology on life. Dan bagaimana cara saya berpikir menghadapi apa yang ada. Lagi pula saya juga setuju dengan konsep kalau Anda kayak tidak mengikuti apa yang orang tua katakan atau tidak memikirkan, itu Anda jatuhnya kualat. Kualat. Aku kok merasa jadi anak durhaka deh. Karena sendirian. Apa aku nggak maksud kayak gitu, kayak Maaf, maksudnya hal yang positif. Iya. Maaf Iya, ya, masih mama positif papa ya. Kuni Samarinda. Pasti kita semua tuh kayak punya alasan untuk alasan kita semua menyanyi orang tua kita kan. Kayak shout out buat semua orang tua, ibu ayah yang ada yang menonton. Oma apa? sarangnya. Oke, next Kak. Oke. Ya, lagi-lagi kayaknya pertanyaan tadi lebih menonjolkan dua pejantan tangguh kita. Yes, betul. Waduh, sekali lagi IG-nya boleh. Satu, dua, tiga. Dus. Dus.
Edi, Kamu nggak mau tinggal sama orang tua? Udah capek, udah capek. udah bosan. Dus langsung. Oke. Iya. Oke, kalau dari Syifa. Dus karena aku sayang sama mama papaku dan Widih. mama papaku orang baik, jadi aku mau aja kalau saya tinggal sampai tua. Mau bapak juga orang baik. Gak nih, mama papa orang jahat maksudnya. Maksudnya ya orang tuanya juga tidak yang kayak feel bothered dengan ada anak-anaknya di rumah, jadi ya I will live with them until the rest of my life. Jadi ya dus teman-teman. Mau disclaimer juga saya dus. Jadi Disclaimer juga dia dus ya. Disclaimer. teman-teman. ya walaupun saya juga anak berantau juga karena pace saya di Papua. Jadi Jauh. ya kalau misalnya mau tinggal sama orang tua karena saya juga anak bungsu. Oh Jadi my god, anak bungsu. Sama. kalau misalnya kayak lebih dekat sama orang tua begitu. Jadi kayak misalnya kakak-kakak udah menikah sama ini. Jadi salah satunya kalau misalnya mungkin kalau udah lansia mau ingin tinggal sama orang Masya tua. Allah. Masya Allah. Jangan tentang. Iya. Iya. Jadi kayak alhamdulillah orang tua saya ngasih support ya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang alhamdulillah terima kasih mama papa Terima kasih Bapak. Makasih udah kasih Mama. cari support. Ya, kayak tinggal bersama orang tua itu, I think kayak penting sekali buat memastikan bahwa sebelum Anda menghidupi diri sendiri, apalagi menikah punya anak, kayak pastikan siap dulu. Kayak maksud saya orang tua pun kayak insya Allah mengerti kalau misalnya mau tinggal sebentar karena saya mau memapankan diri saya terlebih dahulu. Ya. Oh ya, sama mau another fun fact, saya anak bungsu sama seperti si Tris. Oh, emang nih. Ya, kita sama bro. Nah, dia aja kayaknya. Ya, kalian bungsu semua tuh sama orang tunggal. Udah apa? Gak relate Kayaknya ya. emang dari tadi aku yang beda sendiri. Aku Jawaban- pergi pulang. Jawabannya sangat various ya. Iya, tapi maksudnya kamu beda sendiri itu adalah yang bagus karena kamu trendsetter. Yes, betul. Menurut aku kalau misalnya kayak hubungan yang kayak Belum gini enggak sih? Oh iya bener. gak kirain Mau mandi Bronik dulu. edit? Oke. 1, 2, 3, don't. Oke. Ya Allah. Ya Allah, oke. Kamu kenapa? Kamu jangan negatif tinggi Loh, gitu enggak ya, ada. Maksudnya kayak karena selama ini dosen-dosen di prodiku tuh dosen-dosen yang sangat baik sekali, kayak membimbingnya juga baik. Masya Terus kayak Allah. Masya Allah mereka provide space buat kita untuk berkembang. Jadi menurutku selama tidak aneh-aneh dan masih dalam hal yang positif, kenapa tidak? Jadi kita bisa saling membangun diri sendiri gitu, dengan cara yang baik. Oke. Kalau aku kenapa dance, menurutku di setiap dunia profesional itu kayak ada boundaries yang tidak boleh di cross, kayak ada step yang tidak boleh di step out gitu. Jadi kayak kalau dosen ya dosen aja, kalau mahasiswa ya mahasiswa aja. Berhubungan, maksudnya dalam konteks yang aku tangkap tuh berhubungan dalam hal yang kayak it's more like closer dari mahasiswa dan dosen pada umumnya. Jadi kayaknya kalau untuk seperti itu tidak deh, karena bakal banyak banget kayak on a daily basis dan daily manner juga yang pasti bakal di cross, karena sekarang tuh kayak gampang banget loh kayak bakal keluar di sedikit something like that. Itu I don't think that it's great to use in a daily basis. Jadi don't, tidak. Kalau for me, Marison kayak kalau saya sih yes, karena sebab kalau misalnya bangun bonding sama dosen itu ini sih kayak maksudnya enggak kayak ini, tapi kayak kapasitasnya itu dalam hal-hal masih kayak positif begitu. Terus juga aku relevan, terus juga dari pengalaman dosen-dosenku itu psikologi. Jadi kalau misalnya mau saling curhat atau bertanya itu kayak open welcome sekali. Positif ya. Yes. Psikologi, Masya Allah. Jadi kayak welcome sekali dosenku. Terus kalau misalnya mau curhat atau mau kayak
bilang apapun mereka kayak asertif sekali kalau misalnya mau kasih feedback gitu. Jadi saya rasa kayak bermakna begitu. Itu sih poin saya. Jadi itu poinku. Kalau dari Kak Fari gimana? Oke, sebelumnya Idris bisa curhat bareng dosen psikologi. Iya, karena kalau misalnya kalau mau konseling begitu free. Wow. Iya, itu kayak benefitnya Free. kalau Kita masuk psikologi yuk. Wow. ayo. Ambil. I'm about to say Memeriksa. something, but this is very mind blowing that I'm speechless. Oke, terus mengenai hubungan dosen dengan mahasiswa ya, saya kayak, wah, kenapa saya yang paling sentris kalau misalnya opini seperti ini? Soalnya saya bilang begini, hubungan antara dosen sama mahasiswa menurut saya itu sakral. Cuma sekali lagi kayak tidak ada masalahnya kalau seorang mahasiswa berteman dengan seorang dosen, karena dosen sekarang pun alhamdulillah shout out untuk dosen, terutama dosen HI. Halo dosen. Halo, dosen psikologi juga. Iya, psikologi juga. Iya, apalagi kan kayak kalau misalnya kita cuma membataskan diri kita pada hubungan profesional, oke, hubungan friendly pun harus tetap profesional juga, tapi maksud saya profesional toh kayak tanpa tambahan friendly conversation itu hubungan profesional itu menurut saya nggak bakal jalan kalau misalnya kayak nggak ada cohesion between student dan dosen. Jadi kayak itu adalah hal yang satu penting, dan tentu saja hubungan ini tuh kayak masih tetap sama dengan hal-hal yang positif yang tidak merana kepada hal-hal yang negatif. Apalagi legal. Oke. Wow. Dalam sekali ya. Pertanyaan. Disendorse. Seru. Next. Itu aja sih. Next. Oke, kayaknya itu Ji pertanyaan umum. Oh, Teman-teman, itu tadi keseruan kami bareng Unhas TV. Buat kalian yang mau ikut join dan seru-seruan kayak kita, boleh cek informasi atau kontak yang ada di sini. Terakhir, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Terakhir kita dari Unhas MUN. Bye! Ini pertanyaan kontroversial. Astaga. Takut oversharing yang di sini. MUN. MUN. Join. Oke.